Hai, namaku Audrey. Tapi banyak orang tahu aku dengan nama TikTokku. Kayaknya yang aku lakukan di TikTok bikin aku dikeluarin dari sekolah, kehilangan pacarku, dan kehilangan diriku sendiri. Sejak kecil, aku nggak kebayang kalau bakal ada yang memperhatikanku. Jujur, aku menderita social anxiety parah. Hal kayak jawab pertanyaan di kelas bikin aku mau muntah, tanganku gemeteran, kepalaku berputar, dan rasanya aku pengen kabur dari kelas. Belum lagi kalau masalah presentasi atau kumpul kelompok besar. Karena itu, aku kesusahan cari teman. Waktu masih kecil, aku sering diejek karena aku aneh. Pada dasarnya itu karena aku bakal langsung keringat dingin kalau ada yang sekedar melihat ke arahku. Untungnya, waktu SMA, aku ketemu Lukas. Kami satu angkatan, dan dia sama pemalunya kayak aku. Waktu kami kenalan, rasanya kayak kembang api yang meledak-ledak. Kami langsung jadian, dan sementara waktu, aku merasa kayak putri. Tapi Lukas punya teman. Dia sering nongkrong sama mereka. Dan ini bikin aku merasa agak hampa karena aku nggak punya siapapun. Aku suka main HP dan scroll TikTok berjam-jam. Dan kadang ini bikin lebih parah. Aku benci lihat gerombolan cewek main bareng, ketawa, dan main sandiwara bareng. Suatu malam aku merasa sedih banget, jadi aku memutuskan bikin TikTok sendiri. TikTok ini tentang social anxiety-ku dan aku yang nggak punya teman. Aku pikir itu lumayan lucu, jadi aku upload dan aku tidur. Waktu aku bangun paginya, hal pertama yang aku lihat adalah banyaknya follow request di Instagram. Aku panik sesaat, kirain ada yang bikin meme atau gimana. Tapi aku nggak lihat apapun yang salah. Waktu aku buka TikTok, rasaku jatuh ke lantai. Aku dapat 1 juta like dalam beberapa jam, dan views dengan jumlah 4 kali lipat dari itu. Ada ribuan komen dari orang-orang, bahkan dari TikToker terkenal, bilang kalau aku lucu banget dan mereka mau jadi temanku. Aku loncat-loncat, aku bener-bener gak percaya ada orang sebanyak itu yang ngerasa kayak aku. Pagi itu aku bikin TikTok yang mirip, dan ini mulai ramai kayak sebelumnya. Waktu aku cerita ke Lukas, dia ketawa dan mikir kalau itu hebat. Tapi dia gak seterkesan orang-orang lain. Tiba-tiba cewek populer di sekolah mau aku duduk sama mereka. Beberapa dari mereka mohon supaya bisa masuk di TikTok aku, dan mereka mau aku masuk TikTok mereka. Untuk pertama kali, aku disukai. Dan jujur, aku gak menderita karena social anxiety-ku. Aku jadi percaya diri gara-gara videoku, dan aku merasa kayak orang yang berbeda. Aku bikin video terus-terusan, dan dalam seminggu, aku dapat cek biru yang cantik itu. Pengikutku juga meningkat secara konsisten. Setiap aku dan Lukas main, aku pakai make up supaya aku bisa bikin video. Setiap video komenku gak berhasil, aku aja video joget yang aku tahu ini gak punya, biarlah coba aja. Lukas jadi mulai khawatir. Dia bilang kalau aku terlalu fokus pada popularitasku dan aku mulai terlalu konsisten sama penampilan. Aku agak sedih waktu dia bilang gitu. Dia selalu nyuruh aku buat cari teman dan mengerahkan orang. Dan sekarang aku lakuin itu. Dia jadi diam waktu aku gak ada teman. Aku dapat tawaran endorse dari kiri dan kanan. Dan uang lebih banyak dari orang tuaku. TikTok adalah bagian yang penting dalam hidupku sampai aku nggak punya waktu untuk lupa. Situasi mulai panas waktu aku collab sama kreator populer lainnya di suatu Jumat malam. Videonya bagus, tapi waktu aku pulang, Lukas sedang duduk di tepi depan memegang mawar layu. Itu anniversary kami. Dan aku lupa. Lukas terlihat patah hati dan aku merasa bersalah sampai dia buang mulutnya. Ini bukan kamu. Aku udah nggak tahu kamu siapa. Aku kangen pacarku yang nggak cuma peduli sama popularitas. Aku nggak percaya dia bilang gitu. Untuk pertama kali, aku merasa orang menyukaiku dan dia malah menjatuhkanku. Aku kecewa sama dia dan aku masuk. Aku marah dan kesepian banget malam itu sampai aku mulai streaming ke pengikutku. Aku ngoceh tentang gimana beberapa orang nggak bisa nerima kamu berkembang melebihi mereka. Itu jelas tentang Lukas. Dan kalau dipikir lagi, aku merasa sampah karena ngelakuin itu. Dan bukan cuma karena apa yang aku lakukan setelah itu. Aku pikir aku udah berhenti streaming.
Aku bilang selamat tinggal dan aku kunci HP-ku.